Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, perkenalkan, nama saya Dwi Kartika Sari. Saya adalah mahasiswa psikologi dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Dan pada hari ini saya mendapatkan tugas dari dosen saya untuk mereview dua jurnal. Dan saya mengambil jurnal tentang memori, yang dimana untuk memenuhi tugas mata kuliah saya. Untuk judul yang pertama adalah tentang pengaruh persepsi warna terhadap memori jangka pendek, yang dimana ini adalah jurnal penelitian dan pengukuran psikologi yang dirilis pada tahun 2021 oleh Kak Winda Sri Haryanti, Kak Soraya Dian Pangastika Purnawan, Kak Nurul Hairadi Syani, kemudian ada Kak Nelvia Syafitri, Cahya Yamas Pertiwi Aksiare, Muhammad Hafiz Maulana, dan ada Kak Hasira Kutsi. Kemudian tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari persepsi warna terhadap memori jangka pendek manusia, di mana dari subjek penelitian ini terlibat dalam penelitian yang berusia 19-23 tahun, mahasiswa dan tidak mengalami buta warna. Untuk metode penelitiannya adalah pemilihan subjek penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih subjek berdasarkan kriteria atau karakteristik tertentu yang sesuai dengan arah dan tujuan penelitian. Kemudian, kriteria tersebut adalah perempuan dengan rentang usia 19-23 tahun dan tidak mengalami buta warna, baik buta warna parsial maupun total. Kemudian, pemilihan karakteristik tersebut didasarkan pada hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa semakin tua usia, maka kemampuan daya ingat semakin menurun. Menurut Lestari Joko dan Suwito pada tahun 2013 dan Susanto pada 2012. Kemudian, hal tersebut membuat peneliti memilih usia muda dengan rentang usia antara remaja dan dewasa awal untuk terlibat dalam penelitian ini. Tujuan dan total partisipan final adalah 16 orang yang dibagi ke dalam dua kelompok penelitian, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, yang masing-masing kelompok terdiri atas 8 subjek. Kemudian pembagian partisipan ke dalam kelompok penelitian ini tidak dilakukan secara acak, yaitu dari total partisipan, peneliti langsung membagi kedua kelompok, yaitu eksperimen dan kontrol. Nah, jadi pada penelitian ini tuh melibatkan 16 partisipan, kemudian dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dengan jumlah partisipan yang sama. Saat proses pengambilan data atau pemberian perlakuan, peneliti membagi ke dalam 4 kelompok, yaitu 2 kelompok eksperimen dan 2 kelompok kontrol. Kemudian pembagian tersebut didasarkan pada proses penelitian yang dilakukan secara online, sehingga peneliti ingin mencegah terjadinya situasi yang tidak kondusif yang berasal dari partisipan lain, yang bisa mengganggu konsentrasi partisipan lainnya atau mengganggu proses penelitian secara menyeluruh. Hal ini juga ditujukan agar proses pada saat pengawasan kepada partisipan menjadi lebih optimal. Terdapat pemberian pretest dan posttest kepada kelompok eksperimen dan kontrol. Kemudian pada pemberian pretest atau partisipan diberikan 30 gambar hewan-hewan yang sama berwarna akromatik hitam putih dengan durasi 7 menit. Kemudian durasi tersebut didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Bihan, bahwa Bihan dan kawan-kawan pada tahun 1993, bahwa ketika individu diberikan stimulus visual maka akan mengaktifkan visual cortex. Kemudian begitupun ketika individu sedang memproses dan mempersepsi stimulus yang diberikan. Penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa terdapat selang waktu ketika individu mendapatkan stimulus visual dan mempersepsi stimulus tersebut, bahkan ketika stimulus tersebut dinonaktifkan. Kemudian, durasi yang ditetapkan peneliti sesuai dengan lamanya durasi yang dibutuhkan untuk menampilkan seluruh gambar atau stimulus. Kemudian, serta pergantian antar gambar kepada partisipan. Setelah itu, partisipan diminta untuk menuliskan nama-nama hewan tersebut menggunakan Google Form. Kemudian, prosedur yang sama diberikan kepada saat post-test. Kemudian, kelompok eksperimen diberikan gambar hewan kromatik atau berwarna, dan kelompok kontrol diberikan kepada gambar hewan akromatik. Dan kemudian pemilihan gambar berupa hewan dalam penelitian ini didasarkan pada Potter and Grady
di mana gambar-gambar itu lebih mudah dan cepat diidentifikasi oleh individu. Berdasarkan hal yang sudah dikatakan bahwa penggunaan gambar hewan dalam penelitian ini akan memudahkan partisipan untuk mengidentifikasi objek dan menghindari perbedaan skema objek ketika menginterpretasi dan ketika menuliskan kembali nama dari objek atau gambar yang disajikan. Hal ini itu sesuai dengan Goldstein pada 2015 bahwa setiap individu bisa memiliki skema yang berbeda terhadap suatu objek atau kondisi dan ditemukan bahwa memori dipengaruhi oleh skema yang dimiliki oleh kognitif individu. Dengan demikian, pemilihan objek hewan akan lebih mudah karena familiar bagi setiap orang, khususnya menampilkan hewan yang familiar itu atau ada di lingkungan sehari-hari partisipan. Pertimbangan tersebut juga didasarkan pada proses pemberian perlakuan yang dilakukan secara daring, yang mana dibutuhkan prosedur atau instruksi yang lebih sederhana dan mudah untuk dilakukan oleh partisipan. Kemudian, pada penelitian itu juga partisipan itu diminta untuk mengingat gambar hewan tersebut selama durasi waktu yang ditentukan. Semakin banyak nama hewan yang diingat oleh partisipan, maka kemampuan daya ingat jangka pendeknya partisipan semakin baik. Kemudian, hal ini didasarkan pada karakteristik memori jangka pendek manusia yang memiliki kapasitas sangat terbatas dan menyimpan informasi dan durasi penyimpanan yang juga sangat singkat. Kemudian, sebagai contohnya adalah kapasitas memori jangka pendek dapat diukur ketika partisipan mendengarkan seri digit angka yang acak, kemudian segera mengulangi dan menuliskan kembali digit angka yang telah didengar tersebut dalam urutan yang benar. Kemudian, selain itu, estimasi kapasitas memori jangka pendek partisipan itu tergantung pada kinerja partisipan dalam melakukan pengulangan terhadap apa yang telah diingat untuk mengukur performansi memori jangka pendek manusia. Kemudian, penelitian ini menggunakan prosedur yang lebih sederhana untuk mengetahui peran warna dalam performansi memori jangka pendek manusia karena mempertimbangkan kemudahan dalam pemberian perlakuan melalui daring kepada partisipan peneliti. Nah, untuk hasil penelitian pada jurnal tersebut dikatakan bahwa buta warna tidak memberikan pengaruh terhadap daya ingat atau short term memory. Kemudian penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa pemberian warna tidak memberikan pengaruh pada peningkatan short term memory individu. Kemudian Abidah dan kawan-kawan pada tahun 2019 menjelaskan lebih lanjut bahwa terdapat beberapa hal yang menyebabkan warna tidak memberikan pengaruh pada peningkatan short term memory individu. Hal tersebut dapat berupa adanya perbedaan dalam pemberian arahan atau instruksi, adanya pengaruh proses belajar sebelum diberikannya perlakuan, serta adanya pengaruh dari faktor internal dan eksternal responden. Kemudian untuk kesimpulannya yang saya baca dari jurnalnya, di mana hasil dari analisis data dan pembahasan data di atas disimpulkan bahwa hipotesis penelitian ini ditolak karena menunjukkan tidak ada pengaruh warna terhadap short term memory. Hal tersebut disebabkan penelitian ini dilakukan secara daring sehingga terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hipotesis penelitian ini ditolak, seperti adanya gangguan koneksi jaringan baik pada responden maupun peneliti dan berbagai situasi yang tidak dapat dikontrol atau diamati oleh peneliti serta faktor internal dan dalam diri subjek. Nah, sekian dari saya untuk jurnal yang pertama. Untuk jurnal selanjutnya saya membahas tentang apa manfaat waktu dalam memori kerja. Kemudian jurnal ini diambil dari jurnal penelitian Departemen Psikologi Unit Psikologi Kognitif Universitas Zurich, yang dimana jurnal ini dirilis pada tahun 2021 oleh Sabrina Reid, Thomas Pearl, Carl Friston, and Erich Skrob. Dari yang saya tangkap dari jurnal ini itu menjelaskan bahwa memori kerja adalah papan tulis pikiran kita, di mana tempat kita dapat menyimpan informasi secara singkat. Misalnya, kita dapat menyimpan nomor telepon baru di memori kerja dan kemudian mengetiknya dari memori. Dari yang saya baca itu, jadi juga seiring dengan berjalannya waktu itu biasanya pikiran kita itu diasosiasikan dengan lupa. Nah, kecuali
jika kita melatih memori kerja kita, maka kita tidak akan melupakan beberapa memori. Begitupun dengan menurut para beberapa peneliti percaya bahwa informasi dalam memori kerja cepat memudar kecuali jika kita melatihnya dengan mengulanginya pada diri kita sendiri. Nah, dari penelitian ini tuh juga menyelidiki, jadi yang penelitian ini tuh menyelidiki untuk apa orang itu menggunakan jeda gitu. Jadi misalnya seseorang dapat menggunakan jeda untuk membahas apa yang sudah ada dalam memori kerja. Misalnya adalah sebuah latihan. Alih-alih untuk menemukan bahwa jeda meningkatkan ingatan, informasi yang ditambah ke memori kerja setelah tanpa jeda menyebabkan melupakan item yang sudah ada di memori kerja sebelum jeda. Dari jurnal ini itu mendapatkan sebuah temuan di mana temuan itu menunjukkan bahwa jeda atau waktu itu membantu memori kerja mempersiapkan informasi masa depan dan membutuhkan cara berpikir baru tentang peran waktu dalam bekerja. Nah, untuk hasilnya adalah hasilnya itu menunjukkan bahwa waktu luang itu memiliki efek global dan proaktif pada kinerja serial recall langsung gitu. Jadi hasil dari percobaan pertama menunjukkan bahwa efek waktu luang tidak bersifat lokal tetapi global yang ditunjukkan oleh manfaat waktu luang yang tersebar di seluruh item daftar. Kemudian eksperimen kedua dan replikasinya memberikan bukti untuk manfaat proaktif murni. Sifat proaktif murni dari manfaat waktu dalam memori kerja konsisten dengan temuan bahwa waktu tambahan hanya membantu antara penyajian item tetapi tidak setelah penyajian seluruh daftar. Baiklah, sekian review jurnal dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.